Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, yaitu nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama kita sholat maghrib berjemaah yang dilanjutkan dengan kajian, dan insya Allah nanti kita lanjut jemaah sholat isya. Tentu mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar, yang pada malam hari ini kita telah masuk pada bab yang ke-17. Al-babus sabi'a asyara fi dzikri jawabi su'alin mungkarin wa nakir. Yaitu bab 17 akan menjelaskan tentang jawaban atas pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi bab ini akan mengupas, akan mengulas bagaimana jawaban orang yang ahli ibadah, orang yang baik, orang yang husnul khotimah ketika ditanya oleh mungkar dan nakir. Fil khabari, di dalam hadis dijelaskan, idza wudi'al mayyitu fil qabri, ketika telah diletakkan mayit di dalam kubur, atahu malakani aswadani, akan datang kepadanya dua malaikat yang berwajah gelap. Jadi bab yang 16 kemarin dijelaskan sebelum mungkar nakir ini ada malaikat ruman namanya. Berarti ini setelah kehadiran malaikat ruman baru masuk malaikat mungkar dan nakir. Yang kedua malaikat ini berwajah gelap, aswadan, yang gelap keduanya, arzaqal ainaini, yang biru kedua matanya, sautuhuma karra'di, adapun suara keduanya itu laksana guntur, wa absaruhuma, sedangkan kedua matanya kalbarqil khatifi, sebagaimana petir yang berkilat, petir yang menyambar. Yuharriqani, yang keduanya itu sanggup membakar al-ardo, bumi, bi anyabiha, dengan taring-taringnya. Jadi ini malaikat, sekilas tentang malaikat mungkar dan nakir. Wajahnya gelap, suaranya seperti guntur, matanya seperti petir. Malaikat mungkar dan nakir ini hanya dengan taringnya saja dia bisa membakar bumi. Fayatiyanihi min qabli ra'sihi. Jadi kedua malaikat mungkar dan nakir ini akan datang kepada mayit. Pertama min qibli ra'sihi, yaitu dari arah kepala. Fataqulus sholatu, ketika datang dari arah kepala,
maka akan berkata, akan menjawab apa solat, apa ibadah solat mayit tadi. La ta'tiyahu min qibali, kamu tidak akan bisa datang terhadap mayit ini min qibali, dari arah kepala. Farubba salatin sallaha fil laili wan nahari, karena terlalu banyak mayit ini melakukan sholat, baik itu pada waktu malam ataupun siang. Jadi ketika malaikat Munkar Nakir datang dari arah kepala untuk memeriksa mayat ini, maka yang membela adalah sholatnya. Kita yang berjemaah ini, sampean yang sholat fardu, sholat sunnah, yang sholat tengah malam, tahajud, sholat hajat, itu datang membela nanti, menjadi pelindung bagi orang yang ahli sholat. Hadran min hadhil mawadhi, karena memang tujuan sholat itu adalah untuk menghindari minal mawadhi, dari tempat ini, maksudnya dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir ini di kuburan. Summa ya'tiyanihi min qibali rijlaihi, karena dari kepala malaikat Munkar Nakir tak bisa meriksa mayit ini, kemudian dia datang dari arah kedua kaki. Fayaqulani, akan tetapi kedua kakinya berkata lagi, la ta'tiyahu min qibalina, kamu tidak bisa datang dari arah kami, dari arah kaki maksudnya. Kakinya ngomong. Faqad kana yamshi bina ilal jama'ati, maka sungguh ada yamshi, dia ini, mayit ini selalu berjalan bina, dengan kaki ini, dengan kaki kami ini. Kemana? Ilal jama'ati, menuju solat berjamaah. Hadran min hadhil mawadhi, tujuannya adalah untuk menghindari dari tempat ini, maksudnya dari sisaan kubur. Dari kepala gagal, dari kaki sudah gagal. Kepala yang membela solatnya, dari kaki yang membela adalah langkah-langkahnya itu menuju sholat berjamaah ke masjid. Jadi tidak sia-sia Pak, insyaallah sampean capek-capek ke masjid setiap waktu, tidak akan sia-sia, karena kaki nanti akan menjadi pembela kita ketika diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Terus selanjutnya, fayatiyanihi an yaminihi, karena dari kaki gagal, kemudian kedua malaikat itu datang dari arah kanan. Fataqulus shadaqatu la ta'tiyahu min qibali, maka akan datang, akan berkata apa sedekahnya, pahala sedekahnya. Kita yang suka bersedekah, jadi sedekahnya membela. Kamu tidak akan bisa datang, hai Munkar Nakir, min qibali, dari arah kanan. Faqad kana yatasaddaqu bi hadran min hadhil mawadhi, karena sesungguhnya orang ini orang yang ahli sedekah bi, terhadap aku ini yang disedekahkan. Hadran min hadhil mawadhi, karena untuk menghindari tempat ini. Jadi di segala arah dibela oleh amal-amal kita itu. Dari sebelah kanan gagal, fayatiyanihi min qibali shimali, berpindah lagi malaikat Munkar Nakir ini dari arah kiri. Fayaqulu sawmuhu la ta'tiyahu min qibali, kemudian berkata apa puasanya, pahala puasanya. La ta'tiyahu min qibali, kalian tidak bisa datang dari arah ini,
dari arahku. Faqad kana yaju'u wa yad'isu, sungguh telah ada orang ini suka berlapar-lapar, suka berhaus-haus karena berpuasa. Hadran min hadhil mawadhi'i, tujuannya adalah untuk menghindari tempat ini. Jadi dari segala arah tidak bisa. Karena dari segala arah tidak bisa, fayastayqidu kama yastayqidun naimi. Jadi mayit di dalam kubur ini kemudian bangun, tapi bangun sendiri. Dia bangun sendiri, sebagaimana bangunnya orang yang tidur, seperti kita bangun dari tidur. Fayaqulu, kemudian berkata mayit ini, mada turidani, yang kalian berdua inginkan dariku ini apa? Kata mayit ini. Fayaqulani, kemudian kedua malaikat itu berkata, nuridu minka tauhidallah, kami ini berkeinginan terhadapmu agar engkau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat Munkar Nakir berkata seperti itu, kemudian fayaqulu, mayit ini akan berkata, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Kalau di dalam ilmu usul fikih disebut dengan kalam nafi isbat. Pertama itu dinafikan, ditiadakan, la ilaha, tidak ada Tuhan. Kemudian diisbat, ditetapkan Tuhan itu tidak ada, yang ada adalah Allah. Maka secara hukum, meskipun yang sempurna ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kadang kita tahlilan ramai-ramai, ada kadang orang tahlil itu yang sebelah kanan la ilah, sanadnya illallah, la ilah illallah. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah itu. Kenapa? Karena ini kalam nafi isbat. Tetapi yang sempurna adalah dari awal la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang sempurna. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan memang tidak ada. Yang ada itu Allah. Nah, itu. Kemudian fayaqulani madza taqulu fi haqqi Muhammadin alaihi salam. Apa yang akan kamu katakan di dalam kebenaran Muhammad? Kata malaikat ini. Fayaqulu, kemudian mayit ini berkata, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini langsung spontan dijawab oleh mayit ini. Karena apa? Karena dia orang beriman, karena dia orang yang husnul khotimah, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani, kemudian kedua malaikat ini, malaikat Munkar Nakir, berkata, Ishta mu'minan wa mutta mu'minan. Kamu hebat, hidup kamu dalam keadaan beriman, sampai meninggalnya pun kamu dalam keadaan beriman. Itu komentar malaikat Munkar dan Nakir ketika memeriksa orang yang meninggal itu, yang dalam keadaan beriman, mati, meninggal husnul khotimah. Nah itu Pak, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ada pertanyaan begini Pak, kenapa orang di dalam kubur itu harus diperiksa? Bukankah Allah sudah tahu si fulan meninggal
Apakah dia ini ahli surga atau neraka? Allah pasti tahu sudah. Kenapa masih mengutus malaikat Ruman, masih mengutus malaikat Mungkar dan Nakir untuk memeriksa mayit yang ada di dalam kubur itu? Toh tanpa malaikat Mungkar dan Nakir pun Allah sudah tahu ini selamat atau tidak. Apa itu hikmahnya di situ? Maksud Allah itu apa? Harus mengirim malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, jawaban ini ada di alinea ketiga ini, di bab ini. Di sini dijelaskan begini, di kitab ini. Summal hikmat fi su'alil malakaini, adapun hikmah, rahasia yang terkandung kenapa dua malaikat ini diutus Allah untuk memeriksa orang yang meninggal di dalam kubur itu. Innal malaikata ta'inat fi bani Adam alaihi salam haitsu qalu, sesungguhnya malaikat ini pernah meremehkan terhadap Nabi Adam ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menciptakan fil ardi, di bumi itu khalifatan, itu khalifah, pemimpin manusia yang dimaksud Nabi Adam. Karena Allah berfirman seperti ini, kemudian para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan, akan menciptakan fiha, di bumi ini, orang, makhluk, yufsidu fiha, yang nanti justru akan merusak terhadap bumi itu, wa yasfikud dima, dan dia hanya akan mengalirkan darah. Ya Allah, untuk apa menciptakan manusia itu? Paling-paling nanti dia hanya merusak bumi itu, dia hanya menumpahkan darah, saling bunuh dan sebagainya. Nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak, sedangkan kami, kata malaikat, selalu bertasbih kepadamu dan mensucikan engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Tenang kalian, sesungguhnya aku ini lebih tahu dari apa yang kalian tidak paham, kata Allah. Dari perdebatan, dari protesnya malaikat kepada Allah saat menciptakan Nabi Adam, inilah kemudian Allah ingin membuktikan kepada para malaikat bahwa makhluk yang diciptakan yang bernama Adam dengan anak cucunya ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Meskipun ada yang ingkar, meskipun betul ada yang menumpahkan darah, ada yang merusak, melakukan pengerusakan di bumi ini, tapi banyak orang yang beriman. Jadi di dalam kubur orang yang beriman, kejadiannya seperti tadi ketika diperiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Itu dalam rangka untuk pembuktian Allah kepada malaikat bahwa Allah tidak salah menciptakan makhluk yang bernama manusia yang dibebani untuk mengelola, mengurus bumi ini. Faradallahu alaihim qaulahum wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini jawaban Allah. Aku lebih tahu, kata Allah. Buktinya yang kedua, Allah sudah pernah membuktikan, seandainya bumi ini aku serahkan kepada kalian, kata Allah, kalian tak akan mampu. Tidak sebagaimana manusia yang aku beri beban untuk mengelola bumi dan mereka mampu. Akhirnya ada dua malaikat oleh Allah diberi nafsu sebagaimana manusia. Di Al-Quran itu malaikat Harut dan Marut, itu malaikat itu yang diberi nafsu oleh Allah. Akhirnya apa? Karena ada nafsunya,
kemudian justru dia itu melakukan pengurusan sampai melakukan perzinahan, Harut wa Marut ini. Itu asalnya malaikat diberi nafsu oleh Allah untuk membuktikan bahwa firman Allah, apa yang dilakukan Allah itu adalah benar. Jadi itu alasannya dikirim malaikat Munkar Nakir ke dalam kubur, itu adalah ingin membuktikan Allah kepada para malaikat bahwa Allah tidak salah menciptakan manusia, karena manusia itu banyak orang-orang yang beriman. Fa ba'atsallahu ta'ala malaikaini ila qabril mu'minina liyas'alal mayyita man rabbuka ila akhirih. Kemudian diutuslah Munkar Nakir itu. Pertanyaannya, ya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka ila akhirih, dan seterusnya itu. Fa ya'muruhumullahu ta'ala ayyashhada, kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk ayyashhada, dua malaikat ini agar menjadi saksi baina yadayil malaikat. Oh iya, benar, Allah itu tidak salah, biar mengabarkan ke semua malaikat, maksud Allah. Saksinya itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa dua orang yang memeriksa di dalam kubur? Karena di dalam Islam persaksian itu tidak cukup kalau cuma satu, minimal dua. Maka kita kawin apa itu Pak, saksinya dua, tidak boleh satu Pak Haji. Kalau satu tidak sah nikahnya. Sama di dalam kubur juga, yang menjadi saksi pemeriksaan kita di dalam kubur itu malaikatnya dua, yang kemudian dia mengabarkan kepada malaikat-malaikat yang lain. Bima sami'a minal abdil mu'mini. Jadi dari apa yang didengarkan oleh kedua malaikat itu dari seorang hamba yang beriman. Li'anna aqalla syuhudi, karena sesungguhnya paling sedikit persaksian isnani itu harus dua. Summa yaqulur rabbu ya malaikati, kemudian Allah berfirman, wahai malaikatku, qad akhadta ruhahu, hei malaikat-malaikatku, sungguh kalian telah merenggut terhadap ruh hamba, wa tarakta ma'alahu, dan engkau kemudian menjadikan tertinggal terhadap harta-harta hamba itu, li ghairihi, untuk yang lain. Kita kan mengumpulkan harta misalnya Pak di dunia, kerja dan sebagainya. Ketika kita meninggal, harta itu milik siapa Pak? Milik yang lain, milik yang hidup, milik istri kita, anak kita, atau keluarga kita, atau justru orang lain. Harta itu hanya berguna saja ketika kita masih bernafas, masih hidup di dunia. Ketika meninggal, pindah hak. Tanah pun dibalik nama, semua balik nama, bukan punya kita lagi. Karena hakikat harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kita bawa, ya, yang sampai sedekahkan ke kotak amal, itu asli yang milik kita Pak. Kalau yang masih di dunia yang kita tinggalkan itu bukan punya kita, tapi milik orang lain, entah itu anak kita, istri kita, atau keluarga kita. Ya syukur-syukur istri kita langsung berjanda, mau kawin lagi, yang naik pajeronya laki barunya, kita yang belikan. Nah itu. Wa zaujatahu fi hijri ghairi, dan engkau memisahkan dia dengan istrinya, yang kemudian istrinya itu menjadi berada di pelukan orang lain. Kita meninggal dulu, istri kita masih masih hidup. Nah, istri kita tak lama mulai bermake up lagi, begincu lagi, dapat laki baru, dipeluk orang lain, nampak Haji. Wajariyatahu, atau budaknya. Dulu ada budak Pak, kalau sekarang tidak ada. Budak itu adalah harta rampasan, termasuk harta rampasan perang. Budak. Jadi orang kafir dengan orang Islam dulu kalau perang tidak seperti sekarang, dibawa semua. Kalau punya kambing, punya sapi, punya unta dibawa, punya anak, istri dibawa perang. Mana yang menang, maka istrinya musuh ini
Anaknya semuanya itu menjadi milik pemenang. Nah, itulah asal mula budak dari situ. Maka budak itu bisa dipakai secara hukum agama, bisa dipakai oleh tuannya, bisa dipakai. Wa diya'uhu li ghairihi, dan barang-barangnya juga untuk yang lain. Fasa'alahu fi batnil ardi, kemudian kedua malaikat itu akan bertanya kepada seorang hamba itu di perut bumi, kalau udah mati. Walam yarda illa anni, maka tidak akan pernah ridha illa anni, kecuali aku, karena aku, kata Allah. Walam yajib an wahidin illa anni, dan satu pun tidak berhak untuk memberikan jawaban itu illa anni, kecuali aku. Jadi orang yang beriman itu, Pak, tenang, meninggalnya tenang, di dalam kubur pun tenang, tidak ada masalah, karena dia tidak punya persoalan. Gampang saja, seperti kita menghadapi pemeriksaan, ada Pak polisi razia, kita lengkap motor, STNK ada, BPKB ada, motornya spion semuanya lengkap, lampu sennya hidup semua, SIM ada, tenang saja biarpun ada pemeriksaan polisi. Tapi coba yang tidak punya SIM, artinya yang tidak lengkap, bingung gitu. Sama orang meninggal, kalau yang tidak ada masalah, tenang dia menghadapi malaikat itu. Faqalallahu ta'ala Rabbi, kemudian Allah berfirman Rabbi wa Muhammadin Nabiyyi. Ini maksud Allah ini, orang dalam kubur ini akan berkata Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Muhammadun Nabiyyi, dan Muhammad adalah nabiku, wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Alam ta'lamu anni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat, apa kalian tak paham? Sesungguhnya aku ini lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Kama dzukira fil kitabi, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, ini bab yang ke-17. Memang pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, di dalam melakukan amal kebaikan itu, kalau yang sifatnya itu adalah kebaikan, ibadah, memang untuk menjadi istiqomah itu berat. Tidak semua orang bisa. Kalaupun ada 100 orang, mungkin belum tentu 10. Contoh misalnya kita sholat berjamaah selalu di masjid ini. Dari sekian orang yang beriman, dari sekian orang yang ada di sekitar Masjid Agung ini, berapa persennya, Pak, yang bisa istiqomah ke masjid ini sholat 5 waktu? Mungkin tidak 2%-nya pun tidak ada kali. Tidak ada. Itu artinya apa? Untuk istiqomah di dalam kebaikan itu berat. Tetapi kata Imam Ali karramallahu wajhah, ada 4 perkara ini di dunia ini yang paling berat, itu 4. Istiqomah ini berat, ibadah yang lain itu berat, tapi ada 4 ibadah yang paling terberat, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi kalau Sayyidina Ali ini di belakangnya gelarnya itu karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan terhadapnya. Beda dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Kenapa beda Sayyidina Ali? Dia sendiri karramallahu wajhah, dari 4 sahabat terbaik Nabi ini. Ini dijelaskan oleh ulama di dalam kitab, karena Sayyidina Ali ini beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah itu dari sebelum baligh. Dari sebelum baligh dia memang Islam sudah. Itu Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ini berimannya setelah kafir dulu. Kafir dulu baru beriman. Jadi di masa sudah baligh, sudah dewasa, dia baru beriman, maka radhiyallahu an. Kalau Sayyidina Ali dari sebelum baligh, itu kenapa dia digelari karramallahu wajhah,
bukan radhiyallahu an. Jadi kata Sayyidina Ali ada 4. Inna as'abal a'mal arba'un risolin. Sesungguhnya yang paling berat amal ibadah itu ada 4. Yang pertama adalah al-afwu indal ghadab, yaitu memaafkan orang lain ketika kita lagi emosi, lagi marah. Orang ini buat salah ke kita, kita marah pak ke orang itu. Terus kita bisa memaafkan orang yang itu, lagi kita emosi-emosinya. Kalau itu bisa, maka kata Sayyidina Ali itu tanda-tandanya, salah satu tanda-tanda orang-orang calon penghuni surga, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-judu fil usrati, yaitu orang yang dermawan pada masa sulit. Lagi tak punya apa-apa, Pak, tapi masih tetap bersedekah. Kalau orang kaya, duit banyak, melimpah hartanya, bersedekah tidak heran kita, Pak. Tapi orang dalam masa sulit, beras di rumah hanya 2 canting, tiba-tiba datang pengemis. Kira-kira kita kasihkan apa enggak? Jarang orang yang akan menyerahkan itu. Ini tinggal untuk kita hari ini, usaha. Paling gitu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, sahabat-sahabat Nabi. Yang mau mereka makan hari itu, ketika ada pengemis diserahkan. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, al-iffatu fil khulwati. Orang yang bisa menjaga diri dari perbuatan dosa pada tempat yang sepi. Padahal untuk melakukan dosa enak dia tuh, tak ada yang melihat. Tapi dia tetap tak melakukan. Kenapa? Karena yakin meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi Allah selalu melihatnya. Yang ketiga. Yang keempat adalah qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Orang yang bisa berkata benar, yang benar itu benar, yang salah itu salah, kepada orang yang ditakuti. Contoh misalnya kepada penguasa, atau kepada orang yang sering memberi sesuatu kepada kita. Tapi kita bisa, kalau dia salah, ngomong salah ke orang itu. Ini yang paling berat, Pak. Kita bisa tegas ke penguasa, kalau salah dibilang salah, benar dibilang benar. Atau kepada orang yang memang sering ngasih-ngasih gitu. Tapi kita masih bisa mengatakan, bos, itu tak boleh, bos, haram itu, bos. Nah, ini jarang terjadi, Pak. Pada kita ini, kita untuk mampu hal yang 4 ini berat. Tapi kalau orang bisa ini, kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali, inilah tanda di antara ciri-ciri orang yang ahli surga itu seperti itu. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak itu meskipun pahit. Maka imam dulu itu, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, mereka itu banyak meninggalnya di dalam penjara. Bahkan mengarang kitab-kitab itu di dalam penjara. Bukan mereka salah, tapi karena mereka berani berkata yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tak peduli mereka, tak takut. Kalau mampu macam ini, ya mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Meskipun ini berat. Jadi kembali kepada pembahasan ini, bahwasanya tujuan kenapa Allah mengirim malaikat munkar nakir kepada orang yang meninggal di dalam kubur itu adalah dalam rangka untuk pembuktian Allah kepada para malaikat yang telah meragukan ketika Allah akan mencipta Nabi Adam. Jadi Allah buktikan bahwa inilah hamba yang beriman. Ternyata tuduhan malaikat itu tidak benar, dan Allah lah yang lebih benar, Allah yang maha segalanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita masuk dah bab 17. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab yang 18. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi taufik oleh Allah untuk selalu istiqomah, baik di dalam berjemaah, di dalam kajian ini, di dalam
bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang baik dari apa yang saya sampaikan itu semata dari Allah. Jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Saya akhiri, Allah yaufiquna wa yarda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.